Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam samudra besar sejarah dan mitologi Nusantara, di antara riak-riak kisah para raja dan kesatria, ada sebuah nama yang berkilau laksana mercusuar abadi, memancarkan cahaya yang tak pernah padam oleh gerusan zaman. Sebuah nama yang bukan sekadar rangkaian aksara penanda identitas seorang penguasa, melainkan telah menjelma menjadi sebuah simbol paripurna, sebuah arketipe kepemimpinan ideal yang terus hidup dan bersemayam dalam memori kolektif sebuah bangsa. Nama itu adalah Prabu Siliwangi. Ketika nama agung ini diucapkan, imajinasi kita secara naluriah segera melukiskan citra seorang raja yang gagah perkasa, berwibawa laksana dewa-dewa di kahyangan, dengan tatapan mata setajam elang yang mampu menembus tabir kebohongan, yang dalam setiap langkahnya senantiasa didampingi oleh bayangan setia seekor harimau putih gaib yang agung dan menakutkan. Legenda, yang diyakini oleh jutaan jiwa, menuturkan dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, bahwa beliau tidak pernah tunduk pada hukum fana kematian yang mengikat semua manusia. Sebaliknya, beliau memilih sebuah jalan suci yang melampaui takdir manusia biasa, yaitu jalan ngahyang, moksa, menghilang secara sempurna dari alam pandang ke alam spiritual, membawa serta seluruh keraton, para abdi, dan pengikut setianya, meninggalkan jejak misteri yang abadi dan tak terpecahkan hingga hari ini. Kisah-kisah ini yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui getar dawai kacapi para juru pantun, melalui kidung-kidung syahdu yang dinyanyikan di malam hari, dan melalui tutur lisan para tetua adat di pelosok-pelosok Pasundan, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari denyut nadi kebudayaan. Namun, di balik selubung mitos yang begitu tebal dan memesona itu, tersimpan sebuah kebenaran sejarah yang, jika kita telusuri dengan seksama, justru jauh lebih menakjubkan dan menggetarkan daripada dongeng manapun. Rahasia, kesaktian, Prabu Siliwangi sesungguhnya bukanlah terletak pada ilmu sihir, ajian sakti mandraguna, atau pusaka gaib semata. Kesaktian beliau adalah sebuah mahakarya kepemimpinan yang nyata, terukur, dan tercatat dalam peninggalan-peninggalan otentik yang dapat kita sentuh dan kita baca hingga hari ini. Kesaktiannya adalah sebuah arsitektur kenegaraan yang kokoh, yang dibangun dengan cermat di atas 4 pilar fundamental, legitimasi historis yang tak terbantahkan, kejeniusan politik dan diplomasi yang visioner, kemakmuran ekonomi yang merata dan dirasakan oleh seluruh rakyatnya, serta kewibawaan spiritual yang berlandaskan pada falsafah luhur dan pemahaman mendalam akan tatanan kosmos. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama menyelami samudra legenda yang luas dan dalam itu, untuk menyingkap misteri kesaktian Sang Raja Agung. Kita tidak akan hanya memandang beliau dari kacamata sejarah sebagai Sri Baduga Maharaja, seorang raja pembangun yang bijaksana. Kita juga akan membuka lembaran-lembaran tradisi lisan, kisah-kisah pantun, dan cerita rakyat Pasundan yang telah hidup selama berabad-abad, untuk memahami kesaktian beliau dalam arti yang sesungguhnya dirasakan dan diyakini oleh rakyatnya. Inilah sebuah perjalanan untuk membongkar rahasia kesaktian sesungguhnya dari Sri Baduga Maharaja, sang manusia agung di balik mitos abadi Prabu Siliwangi, di mana fakta dan legenda saling berkelindan membentuk sebuah potret yang utuh dan mengagumkan. Langkah pertama dan paling fundamental dalam penelusuran kita adalah mengidentifikasi sosok historis beliau dengan benar, memisahkan manusia dari mitosnya. Sumber primer paling otentik, paling kokoh, dan paling berharga yang kita miliki adalah sebuah monumen batu yang berdiri menantang zaman di Bogor,
yang dikenal dengan nama Prasasti Batu Tulis. Prasasti ini bukanlah sebuah catatan dongeng, melainkan sebuah dokumen resmi kerajaan yang dibuat atas perintah putranya sendiri, Sang Hyang Surawisesa, untuk mengabadikan kemuliaan sang ayah. Di dalamnya, terpahat dengan aksara dan bahasa Sunda kuno yang jelas, nama asli sang raja, Sri Baduga Maharaja. Beliau dinobatkan dengan gelar Ratu Jayadewata, dan memerintah kerajaan Sunda yang berpusat di Pakuan Pajajaran selama 39 tahun. Ini adalah sebuah periode pemerintahan yang luar biasa panjang dan stabil untuk ukuran zamannya, membentang dari tahun 1482 hingga wafatnya pada tahun 1521 Masehi. Gelar Prabu Siliwangi sendiri, yang jauh lebih populer dan menggema di ingatan publik, adalah sebuah gelar anumerta, sebuah julukan kehormatan yang diberikan oleh generasi penerusnya sebagai bentuk penghormatan tertinggi. Para sejarawan, melalui analisis filologis dan kesejarahan yang mendalam, telah memberikan penjelasan yang sangat meyakinkan. Gelar ini berasal dari dua kata dalam bahasa Sunda kuno, sili, yang berarti pengganti, penerus, atau pewaris, dan wangi, yang merujuk kepada seorang raja agung pendahulunya yang sangat dihormati, yaitu Prabu Maharaja Linggabuana, yang diberi gelar anumerta Prabu Wangi. Prabu Wangi adalah raja Sunda yang gugur secara heroik di Palagan Bubat pada tahun 1357 Masehi, dalam sebuah peristiwa tragis saat mempertahankan kehormatan dan kedaulatan kerajaannya dari hegemoni Majapahit. Dengan demikian, gelar Siliwangi memiliki arti yang sangat mendalam, pengganti keharuman Prabu Wangi. Ini adalah sebuah proklamasi simbolis, sebuah pengakuan dari generasi penerusnya, bahwa Sri Baduga Maharaja dianggap telah berhasil mengembalikan kejayaan, kemuliaan, dan kehormatan kerajaan Sunda ke puncaknya, menyamai, bahkan mungkin melampaui, kebesaran para leluhurnya. Inilah pilar pertama kesaktiannya, sebuah legitimasi historis dan spiritual yang kokoh, yang mengakar pada heroisme masa lalu dan diakui sepenuhnya oleh rakyatnya. Kesaktiannya yang tercatat dalam sejarah kemudian terwujud dalam pilar kedua, kejeniusan politik dan diplomasinya. Sri Baduga Maharaja naik tahta dalam sebuah kondisi geopolitik yang sangat rawan. Tanah Pasundan, selama beberapa dekade sebelumnya, secara efektif terbagi menjadi dua kerajaan utama yang seringkali bersaing pengaruh dan berpotensi memicu perang saudara. Kerajaan Sunda di sebelah barat dengan ibu kotanya di Pakuan, dan Kerajaan Galuh di sebelah timur dengan ibu kotanya di Kawali. Langkah pertamanya, yang tercatat dalam naskah kuno Carita Parahyangan, adalah menyatukan kembali kedua kerajaan ini di bawah satu mahkota. Proses ini bukan dilakukan melalui penaklukan militer yang berdarah, yang hanya akan meninggalkan luka dan bibit perpecahan. Sebaliknya, beliau melakukannya melalui konsolidasi politik dan kekerabatan yang brilian, memanfaatkan hak warisnya dari kedua belah pihak. Ia menciptakan sebuah negara kesatuan yang solid dan mengakhiri potensi konflik internal yang dapat menghabiskan sumber daya negara. Kecerdasan diplomasinya tidak bersemayam dalam agresi, melainkan dalam perhitungan yang cermat. Menghadapi bangkitnya kekuatan baru bercorak Islam seperti Cirebon dan Demak di pesisir utara, ia tidak memilih konfrontasi frontal. Sebaliknya, ia menjalin politik kekerabatan yang cerdas melalui pernikahan dengan Nyai Subang Larang, seorang putri muslimah dari penguasa pelabuhan Muara Jati. Dari pernikahan inilah lahir Pangeran Cakrabuana, pendiri Cirebon, dan Nyai Rara Santang, ibunda dari Sunan Gunung Jati.
Ikatan darah yang kompleks ini menciptakan sebuah zona penyangga psikologis dan politik yang efektif selama puluhan tahun. Visinya bahkan melampaui Nusantara. Ia menjadi salah satu Raja Nusantara pertama yang berusaha menjalin aliansi dengan kekuatan global baru, bangsa Portugis, untuk mengimbangi kekuatan Demak, sebuah langkah yang sangat visioner untuk zamannya yang tercatat dalam arsip Portugis. Pilar ketiga kesaktiannya, yang paling nyata dan dirasakan langsung oleh rakyatnya, adalah kemampuannya sebagai seorang raja pembangun yang berorientasi pada kesejahteraan publik. Prasasti Batu Tulis bukan hanya catatan nama, tetapi adalah laporan pertanggungjawaban publik atas karya-karyanya. Di sana tertulis, Nyanyi Sukna Pakuan, ia membangun sistem parit pertahanan yang kokoh di ibu kota, memberikan rasa aman sebagai fondasi kemakmuran. Lalu, Nyanga Balai, ia membangun jaringan jalan yang diperkeras. Mari kita renungkan sejenak makna dari sebuah jalan yang diperkeras di abad ke-15. Ini adalah sebuah revolusi logistik. Jalan ini menjadi urat nadi perekonomian yang melancarkan arus perdagangan lada, beras, dan hasil bumi dari pedalaman ke pelabuhan, mendistribusikan kekayaan ke seluruh negeri, dan memungkinkan mobilitas pasukan untuk menjaga keamanan. Selanjutnya, Nyanyian Samida, ia membangun hutan lindung yang disucikan, sebuah kebijakan ekologis visioner untuk menjaga keseimbangan alam, mencegah banjir dan kekeringan, serta menjadi cadangan sumber daya yang berkelanjutan. Dan terakhir, Nyanyian Telaga Rena Mahawijaya, ia membangun danau buatan raksasa, sebuah mahakarya irigasi yang menjamin ketahanan pangan bagi rakyatnya. Kesaktiannya di sini adalah kemampuan teknokratis yang luar biasa, di mana kemakmuran dan rasa aman rakyat menjadi prioritas utama. Kemakmuran inilah yang menjadi perisai gaib kerajaannya, menciptakan loyalitas rakyat yang tak tergoyahkan. Namun, untuk memahami kedalaman kesaktian Prabu Siliwangi secara utuh, kita harus memasuki dunia tradisi lisan, tempat di mana pencapaian-pencapaian luar biasa beliau dijelaskan melalui bahasa simbolik yang penuh makna spiritual. Disinilah fakta sejarah bertransformasi menjadi legenda agung. Dan disinilah kita menemukan bentuk-bentuk kesaktian lain yang diyakini oleh rakyatnya. Kesaktian Prabu Siliwangi yang paling ikonik dan paling sering diceritakan dalam tradisi lisan adalah kemampuannya untuk menaklukkan dan menjalin persekutuan dengan kekuatan alam, yang dilambangkan oleh sosok Maung Bodas atau harimau putih. Kisah ini, yang diwariskan melalui para juru pantun Sunda, bukanlah sekadar cerita tentang hewan peliharaan eksotis. Ini adalah sebuah epik tentang penaklukan spiritual dan penyatuan dua dunia yang berbeda. Dikisahkan, dalam sebuah laku spiritualnya yang membawanya menembus pedalaman hutan belantara yang paling angker di tanah Pasundan, Prabu Siliwangi merasakan kehadiran sebuah energi purba yang luar biasa kuat. Sebuah energi yang membuat bulu kuduk berdiri dan membuat binatang-binatang hutan terdiam dalam ketakutan. Energi itu adalah milik seekor harimau putih raksasa, yang bukan sekadar binatang buas, melainkan perwujudan dari raja segala makhluk gaib yang mendiami hutan tersebut. Harimau itu adalah spirit penjaga keseimbangan alam Pasundan. Kekuatan alam itu sendiri yang mengambil wujud fisik. Pertemuan antara keduanya bukanlah pertemuan antara manusia dan binatang, melainkan pertemuan antara dua raja yang sederajat dalam domainnya masing-masing, raja dunia manusia dan raja dunia gaib. Bumi dikisahkan bergetar hebat saat dua kekuatan agung ini beradu pandang. Sang harimau mengaum. Suaranya bukan sekadar auman binatang,
melainkan getaran magis yang mampu merontokkan dedaunan dari tangkainya dan membuat gentar hati para satria paling pemberani sekalipun. Namun, Prabu Siliwangi berdiri tegak, tak bergeming, tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Beliau tidak menghunus kujang pusakanya, karena beliau tahu ini bukanlah pertarungan yang bisa dimenangkan dengan besi. Sebaliknya, beliau memancarkan aura kewibawaan atau kawibawaan yang begitu dahsyat, sebuah cahaya batin yang lembut namun tak tertembus, yang lahir dari hati yang bersih dan niat yang luhur. Beliau berbicara kepada sang harimau bukan dengan bahasa manusia, melainkan dengan bahasa batin, bahasa rasa, sebuah komunikasi sunyi yang hanya bisa dipahami oleh jiwa-jiwa yang agung. Beliau tidak menantang untuk bertarung dalam adu kekuatan fisik, melainkan menawarkan sebuah persekutuan agung, sebuah sumpah untuk bersama-sama menjaga dan menyejahterakan tanah Pasundan, menyatukan kekuatan alam nyata dan alam gaib demi kemaslahatan bersama. Terpesona oleh keberanian, kebijaksanaan, dan aura kepemimpinan yang murni tanpa pamrih dari Prabu Siliwangi, sang harimau putih akhirnya menundukkan kepalanya. Namun, ini bukanlah penaklukan yang menghinakan, melainkan sebuah ikrar kesetiaan yang tulus. Sejak saat itu, harimau putih dan seluruh bala tentara gaibnya menjadi pendamping setia Prabu Siliwangi. Mereka menjadi penjaga tak kasat mata bagi kerajaan Pajajaran, berpatroli di perbatasan gaib kerajaan, dan memberikan bisikan-bisikan alam kepada sang raja. Kisah ini adalah sebuah metafora yang indah. Kesaktian, menaklukkan harimau putih adalah simbol dari kemampuan Sri Baduga Maharaja untuk menyatukan berbagai kekuatan di wilayahnya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, di bawah satu panji kepemimpinan yang adil dan berwibawa. Selanjutnya, tradisi lisan juga mengisahkan Prabu Siliwangi sebagai sosok yang sakti mandraguna, memiliki kekuatan diri yang luar biasa, yang ditopang oleh ilmu-ilmu kanuragan tingkat tinggi dan pusaka-pusaka legendaris. Salah satu ilmu kesaktiannya yang paling terkenal adalah Ajian Macan Putih. Ilmu ini diyakini merupakan perwujudan dari kekuatan spirit harimau putih yang telah menyatu secara sempurna dengan jiwa Prabu Siliwangi. Ketika ajian ini digunakan, konon tubuh beliau akan diselimuti oleh aura kekuatan harimau yang menyala-nyala. Tatapan matanya mampu membuat musuh yang paling beringas sekalipun lumpuh karena ketakutan. Suaranya menggelegar laksana auman yang mampu membelah angkasa, dan gerakannya secepat sambaran kilat. Dikatakan, dalam wujud ini, tubuhnya menjadi kebal terhadap segala jenis senjata tajam. Ajian ini bukan hanya untuk bertarung, tetapi juga merupakan sumber karisma yang membuat setiap perintahnya selalu ditaati tanpa keraguan. Di samping ilmu batin, beliau juga memiliki pusaka-pusaka legendaris yang menjadi simbol kekuasaannya. Yang paling utama adalah kujang pusaka Pajajaran. Kujang ini bukanlah senjata biasa. Menurut cerita rakyat, kujang milik Prabu Siliwangi ditempa dari bahan-bahan langit yang jatuh ke bumi dalam bentuk meteorit dan inti besi dari perut bumi, oleh para empu sakti di bawah bimbingan langsung para dewa selama puluhan tahun. Pusaka ini memiliki kesadarannya sendiri, atau tuah. Dalam pertempuran, kujang ini konon bisa terbang mencari sasarannya sendiri, memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan mengeluarkan suara gemuruh yang meruntuhkan mental lawan sebelum pertempuran dimulai. Memegang kujang pusaka ini sama artinya dengan memegang mandat langsung dari para leluhur dan dewata untuk memimpin tanah Sunda. Kujang ini adalah simbol legitimasi kekuasaan beliau yang tak terbantahkan.
Pusaka lainnya yang sering disebut dalam kisah-kisah lisan adalah mustika merah delima. Mustika ini dipercaya sebagai batu bertuah yang memberinya kekuatan luar biasa, termasuk kemampuan untuk tidak terlihat oleh musuh, menyembuhkan segala penyakit dengan sentuhannya, dan yang terpenting, mendatangkan kemakmuran tanpa batas bagi kerajaannya. Kemakmuran Pajajaran yang tercatat dalam sejarah, di mana rakyat hidup sejahtera dan lumbung-lumbung selalu terisi, oleh tradisi lisan dijelaskan sebagai buah dari tuah magis mustika merah delima ini. Kesaktian, dalam bentuk pusaka adalah cara rakyat menjelaskan pencapaian-pencapaian luar biasa raja mereka yang terasa melampaui kemampuan manusia biasa. Dan akhirnya, inilah puncak dari segala kesaktian Prabu Siliwangi, sebuah tindakan yang membuatnya abadi dalam legenda dan membedakannya dari semua raja-raja lainnya. Kesaktian ini adalah ngahyang atau moksa, kemampuan untuk menarik raga dan sukma dari alam duniawi ke alam spiritual tanpa melalui proses kematian fisik. Kisah ini, yang berakar sangat kuat dalam tradisi lisan Sunda, terjadi pada masa senja Kerajaan Pajajaran, ketika pengaruh agama baru semakin kuat dan mendesak eksistensi kepercayaan lama. Dikisahkan, saat Pajajaran berada di ambang perubahan besar yang tak terelakkan, Prabu Siliwangi mengumpulkan seluruh rakyat dan pengikut setianya di sebuah tempat yang sakral. Di sana, beliau memberikan sebuah pilihan terakhir yang sangat berat, sebuah titah yang akan menentukan nasib mereka selamanya. Beliau berkata, zaman akan berganti. Barang siapa yang ingin mengikuti zaman baru, pergilah ke arah pesisir dan terimalah keyakinan baru. Kalian adalah anak-anakku juga, dan aku merestui jalan kalian. Barang siapa yang masih ingin setia pada ajaran leluhur dan kepadaku, ikutlah denganku. Sebagian besar pengikutnya memilih untuk tetap setia pada jalan lama. Maka, Prabu Siliwangi pun melakukan ritual terakhirnya. Dengan kekuatan batinnya yang sempurna, beliau membuka gerbang antara dunia nyata dan dunia gaib. Para pengikutnya yang memilih untuk tetap setia, menurut legenda, berubah wujud. Sebagian menjadi harimau jadi-jadian atau maung kajajaden yang bertugas menjaga warisan leluhur di hutan-hutan Pasundan hingga kini. Sementara itu, Prabu Siliwangi sendiri, bersama sisa keraton dan para bangsawan setianya, perlahan-lahan tubuhnya menjadi transparan, memancarkan cahaya keemasan yang lembut namun menyilaukan, dan akhirnya lenyap dari pandangan mata. Beliau tidak mati, beliau ngahyang, berpindah ke alam lain, sebuah dimensi spiritual di mana kerajaan Pajajaran tetap berdiri megah dan abadi, menunggu saat yang tepat untuk kembali menampakkan diri. Ngahyang adalah kesaktian tertinggi. Ini adalah pernyataan spiritual bahwa Prabu Siliwangi dan nilai-nilai luhur Pajajaran tidak dapat dihancurkan oleh kekuatan duniawi manapun. Kematian adalah kekalahan, namun ngahyang adalah kemenangan spiritual. Ini adalah cara tradisi lisan mengabadikan kehormatan raja mereka dan mengubah trauma keruntuhan sebuah kerajaan menjadi sebuah mitos harapan yang abadi. Kesimpulannya, rahasia kesaktian Prabu Siliwangi adalah sebuah spektrum yang sangat luas dan berlapis. Di satu sisi, ada kesaktian historis Sri Baduga Maharaja yang tercatat dalam prasasti, kesaktian dalam membangun negara, menciptakan kemakmuran, dan menjalankan diplomasi. Di sisi lain, ada kesaktian legendaris yang hidup dalam tradisi lisan, kemampuan menaklukkan alam gaib, memiliki ilmu kanuragan dan pusaka sakti, hingga melampaui kematian itu sendiri. Keduanya bukanlah dua hal yang bertentangan. Justru, kisah-kisah kesaktian supranatural ini adalah bahasa simbolik,
yang digunakan oleh rakyatnya untuk mengungkapkan betapa luar biasanya pencapaian nyata raja mereka. Legenda-legenda ini adalah puisi agung yang lahir dari rasa kagum dan hormat yang mendalam terhadap seorang pemimpin yang telah memberikan mereka zaman keemasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.